Kaisar Perang, Bab 16. Rugi sedikit, Noveltun. Xiao Yuan dan Lei Li akhirnya sampai di sekte dan masuk ke dalam rumah kecilnya. Lei Li melihat sekitarnya dan berpikir kalau tempat ini sangat rapi, kemungkinan Xiao Yuan merawatnya dengan baik walaupun tidak terlalu bagus. Saudara Lei bisa duduk, maafkan aku karena tidak bisa menyediakan teh untuk saudara. Xiao Yuan meminta Lei Li untuk duduk. Tidak apa-apa, kau juga tidak perlu berbicara terlalu sopan. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Xiao Yuan dan kau juga harus memanggilku dengan namaku. Lei Li berkata dengan santai dan duduk. Oke, Xiao Yuan mengeluarkan buah lilin api dan meletakkannya di atas meja. Berapa banyak batu roh yang dapat kau tawarkan? Lei Li sangat terkejut dan melihat buah lilin api di depannya. Aku sungguh sangat menginginkan hal ini, saat ini aku hanya memiliki 300 batu roh. Tentu saja ini bukanlah harga pasar untuk buah lilin api, tapi jika boleh. Aku bisa berhutang padamu dan akan melunasi sisanya dalam waktu 2 bulan. Tidak perlu melakukan hal semacam itu. Berikan aku 200 batu roh dan sisanya berikan aku 5 botol pil roh pengumpul Qi. Terlebih bagaimana? Apakah kau mau melakukannya? Xiao Yuan mengajukan persyaratannya. Walaupun transaksi ini tidak membuatnya untung tetapi dengan bantuan Lei Li yang merupakan murid dalam, 5 botol pil roh pengumpul Qi bukanlah masalah yang besar baginya. Xiao Yuan bukanlah seorang murid dalam dan akan sulit baginya untuk mendapatkan pil roh pengumpul Qi. Walaupun tidak terlalu berharga, Xiao Yuan lebih baik membawanya. Siapa tahu di dalam dunia tersembunyi nanti dia akan kehabisan Qi miliknya. Kalau begitu aku hanya bisa mengucapkan terima kasih, besok aku akan mengirim 10 botol pil roh pengumpulan Qi kepadamu. Untuk penjualan mayat bis kau bisa menyerahkannya padaku. Lei Li berkata dengan sungguh-sungguh dan berpikir transaksi ini cukup menguntungkan untuknya. Xiao Yuan mengangguk dan menyerahkan sisanya kepada Lei Li. Setelah membicarakan banyak hal, Lei Li akhirnya pamit pergi. Xiao Yuan duduk dengan santai dan menikmati hasilnya. Dia sekarang memiliki 450 batu roh di tangannya. Cincin ruang milik Ban Ra yang diambil sebelumnya hanya memiliki 100 batu roh dan beberapa pil roh. Adapun artefak Xiao Yuan tidak berani menggunakannya dan memilih untuk membuangnya. Xiao Yuan tidak ingin mengambil resiko dan meninggalkan bukti kalau dirinya lah yang sudah membunuh Ban Ra. Lebih baik untuk bermain aman dan tetap berhati-hati mengingat kekuatannya yang masih sangat lemah. Xiao Yuan mengeluarkan kristal darah dan buah lilin api. Seharusnya buah lilin api harus dimurnikan terlebih dahulu menjadi pil roh sebelum digunakan. Tetapi Xiao Yuan tidak memiliki banyak waktu untuk mencari alkemis dan mungkin dia juga tidak akan mampu membayar mereka. Ini sulit, sepertinya aku harus menyimpannya terlebih dahulu. Xiao Yuan menyimpannya kembali dan memakan kristal darah dari bis Raja Kera Api. Perasaan panas muncul kembali di sekujur tubuhnya, energi yang di dalam tubuhnya perlahan menjadi lebih murni dan rasa sakit yang dirasakannya tidak terlalu parah seperti sebelumnya. Darah, daging dan tulangnya menjadi jauh lebih kuat. Dantian miliknya dipenuhi dengan energi dan kekuatan fisiknya mengalami peningkatan yang besar. Sisa energi yang tidak dapat ditampung tubuhnya diserap oleh akar spiritualnya. Xiao Yuan sedikit tidak mengerti tentang akar spiritual ini dan penasaran dengannya. Namun waktu itu Kaisar Perang tidak memberitahu apapun tentang hal ini, mungkin selain memperbaiki dantian miliknya. Akar spiritual ini memiliki manfaat yang lain mengingat dia sangat rakus dalam menyerap energi spiritual. Xiao Yuan mengeluarkan pil roh yang dia dapatkan dari cincin ruang Ban Ra. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan memasukkan semuanya ke dalam mulutnya dan mulai berkultivasi. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan merasa sedikit khawatir. Energi di dalam tubuhnya terlalu padat untuk diserap langsung. Sepertinya dia terlalu berlebihan dalam mengkonsumsi pil roh. Tubuh Xiao Yuan membengkak dan jauh lebih besar. Seperti sebuah bendungan yang tidak mampu lagi menahan air dalam jumlah yang banyak. Jika dia tidak segera mengatasinya maka tubuhnya akan meledak menjadi gumpalan daging. Akar spiritual di dalam tubuhnya mulai berdengung dan menyerap energi yang tidak mampu ditampung oleh tubuh Xiao Yuan. Perlahan tubuhnya kembali ke ukuran normal dan akhirnya dia bisa bernafas lega. Hampir saja aku mati karena percobaan bodohku. Tapi sekarang aku mengerti kalau akar spiritual ini sama sekali tidak memiliki batasan dalam menyerap energi spiritual. Tapi kemana semua energi itu pergi dan mengapa aku tidak merasakan manfaat apapun? Xiao Yuan sedikit bingung dengan hal ini. Sekarang akar spiritual itu menjadi bagian dari dirinya, seharusnya dia juga akan menerima manfaat dari akar spiritual itu. Tetapi hal ini sama saja memberi makan anak orang lain dan tidak menerima balasan apapun. Lupakan, aku harap suatu saat akar spiritual ini akan memiliki kegunaannya, aku hanya perlu bersabar dan melanjutkan latihan. Xiao Yuan kembali ke dalam latihannya dan fokus dalam peningkatan kekuatan. 3 hari lagi dunia tersembunyi itu akan dibuka dan bahaya yang ada di dalamnya masih tidak diketahui. Tetapi hal seperti ini tidak akan membuatnya takut. Xiao Yuan berharap kalau dirinya akan mendapatkan sedikit harta di sana yang mungkin akan sangat berguna untuk perkembangan dalam mengasah kekuatannya. Bab 17. Taruhan, Noveltun. 3 hari sudah terlewati dan semua orang sudah berkumpul di luar lembah Yunwu. Dalam beberapa hari yang lalu Lei Li dan Xiao Yuan sudah menyelesaikan transaksi mereka dan memberikannya 500 batu roh tambahan.
Batu roh ini nantinya akan digunakan Xiao Yuan untuk berkultivasi di dunia tersembunyi. Jika di tempat itu kaya akan aura, maka tidak begitu buruk untuk mencoba menerobos beberapa lapisan dan masuk ke tingkat bumi. Asteris klop, asteris. Sebuah kereta kuda perlahan datang dan dua orang keluar dari kereta itu. Kedua orang itu adalah pangeran pertama dari kerajaan Xuan yaitu Hong Feng dan Putri Kailin. Mereka berdua adalah anggota kerajaan yang merupakan seorang murid. Hong Feng merupakan murid elit peringkat pertama, sedangkan Kailin hanyalah murid dalam biasa yang tidak terlalu fokus dalam hal-hal seperti itu. Kailin jauh lebih menyukai alkimia dan bakatnya yang sekarang dia sudah menjadi alkemis tingkat bumi yang mampu memurnikan pil roh berkualitas rendah. Adik, kau hanya fokus dalam bidang alkimia, dunia di dalam sana memiliki banyak bahaya. Lebih baik untuk tetap tinggal di istana. Jika terjadi sesuatu padamu maka ayah akan melampiaskan kemarahannya padaku. Hong Feng berkata dengan jujur dan sedikit takut dengan ayahnya. Aku juga seorang kultivator tahap awal tingkat bumi, dengan identitasku sebagai anggota keluarga kerajaan. Memangnya siapa yang berani berniat jahat kepadaku? Kailin berkata dengan percaya diri. Hong Feng tersenyum canggung dan berpikir kalau adiknya ini terlalu polos dan sederhana. Dia sama sekali tidak mengenal dunia luar dan tidak tahu kejahatan macam apa yang bisa terjadi. Satu-satunya jalan adalah tetap bersamanya dan mengawasinya, jika adiknya terluka dan berita ini terdengar di telinga ayahnya. Kemungkinan besar dia akan dihajar habis mengingat Kailin adalah satu-satunya putri dan merupakan anak kesayangannya. Pangeran, tidak perlu khawatir. Zhou Ying berjalan ke arah Hong Feng, selama ada aku maka tidak akan ada bahaya yang berani mendekati Tuan Putri. Zhou Ying, lebih baik kau menjaga perkataanmu, kata Hong Feng dengan santai. Baginya Zhou Ying ini tidaklah memiliki arti di matanya, kekuatannya bahkan tidak mampu menyainginya dan bukanlah sesuatu yang spesial. Dari sekian banyak murid elit hanya Lei Yunting yang bisa disetarakan, bahkan dalam pertarungan 1 lawan 1 Hong Feng tidak memiliki keyakinan untuk menang melawannya. Alasan mengapa Lei Yunting masih menjadi murid elit nomor 2 adalah karena dia tidak pernah menguji kekuatannya di Tugu. Terakhir kali dia melakukannya 2 tahun yang lalu dan baru-baru ini Hong Feng melampaui pencapaiannya. Dalam 2 tahun terakhir tidak mungkin kekuatan Lei Yunting mengalami kemunduran, satu-satunya alasan dia tidak memperebutkan posisi teratas adalah karena sejak awal dia tidak tertarik. Tidak jauh dari mereka terdapat 10 kursi yang disiapkan untuk murid elit, Lei Yunting duduk dengan tenang dan sosoknya terlihat sangat menawan. Aura dingin yang terpancar dari tubuhnya terlihat sangat menakutkan, seolah dia tidak ingin didekati siapapun. Xiao Yuan bersandar di sebuah pohon dan melihat ke arah Lei Yunting. Kedua mata mereka saling bertemu dan mereka berdua mengangguk secara bersamaan. Semua orang menyadari hal ini dan sangat terkejut, terlebih para murid elit yang melihatnya. Di dalam hati mereka bertanya-tanya siapa pria yang beruntung dapat berkomunikasi dengan Lei Yunting. Lei Yunting berdiri dan berjalan ke arah Xiao Yuan, pesonanya yang indah membuat mata semua orang tertuju kepadanya. Dengan santai dia duduk di samping Xiao Yuan dan membuat semua orang sangat iri. Terima kasih karena menjual harta itu pada adikku, dengan memurnikannya adikku akan mengalami lonjakan yang besar. Lei Yunting berkata dengan pelan dan berterima kasih dengan tulus. Bukan hal yang besar, aku menjualnya karena memiliki alasan tertentu. Selain hubungan pertemanan aku menyuruh adikmu untuk membantuku mendapatkan pil roh pengumpul Qi, karena aku seorang murid luar jadi akan sulit untuk mendapatkannya. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Lain kali jika kau membutuhkan pil roh yang cocok maka jangan sungkan untuk datang kepadaku, aku bahkan bisa mendapatkan lebih banyak. Lei Yunting berkata dengan sungguh-sungguh. Hah, jika aku melakukannya aku hanya akan menebar kebencian di mana-mana. Apakah kau tidak lihat tatapan kecemburuan yang dimiliki mereka? Xiao Yuan melihat kerumunan yang melihat ke arahnya dengan marah. Lei Yunting tertawa kecil dan berkata, ya. Apakah kau takut dengan kemarahan orang lain? Tidak tahu siapa yang dulu mengatakan kalau dia menginginkanku menjadi wanitanya. Xiao Yuan tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Kenapa kau menganggapnya serius? Pada saat itu aku hanya berkata sembarangan dan jangan memikirkannya. Sebentar, tapi bukanlah hal yang buruk jika memiliki keindahan sepertimu. Setidaknya aku mungkin bisa mati bahagia. Lei Yunting tersenyum dengan jijik dan menepuk bahu Xiao Yuan, aku tidak akan menarik kata-kataku. Kalahkan aku dan kau akan memiliki kesempatan untuk memiliki diriku. Aura dingin muncul di tangan Lei Yunting dan Xiao Yuan merasakan hawa dingin di bahunya. Xiao Yuan buru-buru menyingkirkan tangan Lei Yunting dan mengalirkan yang Qi miliknya untuk meredakan dingin di tubuhnya. Apa yang kau lakukan? Mengalahkanmu adalah hal yang sepele untukku, jadi bersiaplah untuk memanggilku suami di masa depan. Xiao Yuan berkata dengan percaya diri. Baiklah suamiku. Calon istrimu yang sepele ini tidak sabar untuk memulai pertarungan denganmu. Lei Yunting tersenyum dengan kesal dan aura dingin di tubuhnya meledak dengan gila. Bab 18. Mulutmu harimaumu, Novelton. Melihat keakraban kedua orang ini membuat semua orang sangat terkejut. Zhou Ying yang melihat hal ini menjadi jauh lebih kesal, dia adalah seorang murid elit nomor 4 dan masa depannya akan jauh lebih baik dari Xiao Yuan. Seharusnya dialah orang yang mendapatkan perhatian,
Tapi bukan hanya Ling San. Lei Yunting sendiri juga memiliki hubungan yang baik dengannya dan tidak terlihat sederhana. Ling San sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan Xiao Yuan, lagi pula bagaimana mungkin Lei Yunting akan menaruh perasaan pada seorang seperti Xiao Yuan. Bahkan jika dia tahu latar belakang Xiao Yuan, Lei Yunting tidak akan mau melakukannya. Xiao Yuan adalah orang yang baik, jadi wajar saja bagi dirinya untuk memiliki banyak teman dan mungkin hubungan mereka hanya sebatas itu. Asteris swoosh, asteris. Angin kencang mulai berhembus dan dua orang sosok keluar dari dalam lembah. Mereka adalah Liu Zi dan Gang Wei, kali ini murid mereka akan masuk ke dalam dunia tersembunyi dan hal ini membuat mereka sedikit bersemangat. Kalian semua berbaris dan masuk secara bergantian, ingat ini baik-baik, kalian harus tetap waspada dan berhati-hati ketika masuk ke dalam. Liu Zi berkata dengan tegas. Semua orang memberi hormat dan mulai berbaris membentuk antrian yang sangat panjang, melihat ketertiban ini membuat mereka berdua sangat puas dan membiarkan para tetua untuk mengurus sisanya. Murid elit adalah orang yang pertama masuk dan Zhou Ying melihat ke arah Xiao Yuan dan bergumam, sebaiknya kau tidak bertemu denganku ketika di sana, atau aku akan membunuhmu. Segera dia melompat ke dalam sumur dan diikuti yang lainnya. Xiao Yuan melihat sekelilingnya dan baru menyadari satu hal, dia adalah satu-satunya murid luar yang berpartisipasi untuk masuk ke dalam dunia tersembunyi. Setiba gilirannya Xiao Yuan melompat ke dalam sumur dan merasakan sensasi yang menakutkan, tubuhnya seperti ditarik oleh aura yang menakutkan dan dirinya sama sekali tidak dapat melawan. Bahkan orang-orang yang berada di sekitarnya juga perlahan menghilang dan hanya ada kegelapan di tempat itu. Fluktuasi ruang di sekitarnya membuatnya sedikit bingung dan Xiao Yuan merasakan sensasi yang aneh. Setelah terjatuh untuk waktu yang cukup lama, akhirnya dia melihat sebuah cahaya. Xiao Yuan melewati cahaya itu dan pandangannya perlahan menjadi buram. Kakinya menginjak tanah dengan keras dan Xiao Yuan mengusap matanya, dia sampai di tempat yang mirip seperti sebuah gua yang besar. Tidak ada satupun orang di sekitarnya dan kemungkinan mereka dikirim secara acak ke tempat yang berbeda. Terdapat patung emas yang berada di pinggir, hal ini sedikit menarik perhatian Xiao Yuan. Patung emas ini terlihat cukup berharga. Jika aku menjualnya, berapa banyak batu roh yang aku dapatkan? Xiao Yuan berjalan perlahan mendekati patung emas. Tiba-tiba mata patung emas mulai berubah menjadi merah darah, dengan cepat patung itu mulai menggerakkan tubuhnya dan melesat ke arah Xiao Yuan. Sebuah telapak tangan yang kuat diarahkan langsung kepada Xiao Yuan dan hal ini cukup membuatnya terkejut. Segera dia menyilangkan kedua tangannya dan menahan telapak tangan patung emas. Xiao Yuan terpental ke belakang dan menabrak dinding gua. Xiao Yuan keluar dari puing-puing batu dan memuntahkan darah. Cih, kenapa patung ini bisa bergerak? Apakah ada seseorang yang mengendalikannya? Xiao Yuan melihat sekitarnya dan tidak merasakan sesuatu yang aneh. Kemungkinan patung emas memiliki sesuatu yang rumit dan di luar pemahaman dirinya. Kekerasan dari patung emas ini sangatlah kuat, tetapi kekuatan fisiknya masih sanggup untuk menandingi patung emas. Xiao Yuan memobilisasi ki miliknya dan aliran petir mulai muncul di tubuhnya. Dengan cepat Xiao Yuan bergerak di belakang patung batu dan memukulnya dengan keras. Asteris boom, asteris. Aliran petir di tinjunya merangsang kekuatan pukulan Xiao Yuan. Tubuh bagian atas patung batu hancur dan menjadi pecahan emas yang berserakan di tanah. Xiao Yuan tersenyum puas dan mencibir, apa hanya ini yang patung emas ini miliki? Ini tidak sekuat yang aku bayangkan. Tiba-tiba pecahan emas yang berserakan di tanah mulai bergetar, perlahan pecahan emas itu mulai berkumpul kembali dan menyatu menjadi patung emas yang sebelumnya. Xiao Yuan tidak bisa menahan keterkejutannya dan mengutuk dirinya, sialan. Benda aneh macam apa ini? Mulut sialan ini memang membawa masalah. Patung emas itu menghilang dari tempatnya dan muncul di samping Xiao Yuan. Melihat hal ini membuatnya sedikit kesal, segera dia memutar tubuhnya dan menendang patung emas. Patung emas meninju ke depan dan menyapa tendangan Xiao Yuan. Benturan ini membuat Xiao Yuan dan patung emas mundur. Kaki Xiao Yuan sedikit merasa sakit dan wajahnya kini berubah menjadi suram. Bagaimana mungkin patung ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya? Apakah setiap kali dia hancur kekuatannya akan bertambah jauh lebih kuat? Xiao Yuan berkata dengan cemas. Xiao Yuan mengeluarkan pedang Dewa Petir dan mengayunkannya ke arah patung emas. Ki pedang yang kuat melesat ke arah patung emas dan memotongnya menjadi dua bagian. Xiao Yuan sekilas melihat sesuatu yang aneh tepat berada di garis potongannya, tapi dengan cepat tubuh patung emas mulai kembali menyatu dan aura yang dipancarkannya menjadi jauh lebih kuat. Kekuatan patung emas ini hampir menyamai tingkat bumi, jika diteruskan maka mungkin kekuatan patung emas ini akan terus bertambah besar. Saat ini Xiao Yuan hanya memiliki pilihan, yaitu melawan sampai akhir atau melarikan diri, tetapi sesuatu yang dia lihat di dada patung emas sedikit membuatnya penasaran dan mungkin setelah mengeceknya dia akan mencoba untuk lari. Bab 19. Teknik bela diri yang tersembunyi, Novelton. Patung emas itu memancarkan aura yang jauh lebih menakutkan. Patung itu meninju ke arah Xiao Yuan dan menciptakan gelombang kejut yang kuat. Xiao Yuan menghindari gelombang itu ke samping dan gelombang itu menabrak dinding gua. Kerusakan yang ditimbulkan oleh pukulan itu sudah cukup untuk membuat tulangnya patah. Jadi Xiao Yuan tidak berani mengabaikan kekuatan patung emas yang sekarang.
Pedang Dewa Petir di tangan Xiao Yuan mulai berdengung dan aliran petir meledak dengan gila. Dengan kecepatan yang sangat cepat Xiao Yuan pergi ke arah patung emas dan niat pedang pembunuh bergerak langsung ke arahnya. Ki pedang yang sangat kuat bergerak seperti sebuah ular, dengan cepat ki pedang itu melesat ke arah patung emas dan ledakan petir menghancurkannya berkeping-keping. Xiao Yuan melihat sebuah plakat emas yang terbang dan dengan cepat dia mengambilnya, dia memasukkannya ke dalam cincin ruang dan mundur sangat jauh. Setelah beberapa kali menggunakan ki pedang tubuhnya seakan terbebani, sumber ki miliknya berkurang cukup banyak dan dia tidak mampu melanjutkan pertarungan. Pecahan patung emas kembali menyatu dan aura yang kuat meledak dengan gila. Xiao Yuan merasakan bahaya yang luar biasa dan aura patung emas ini menyaingi kultivator tingkat langit. Tanpa pikir panjang Xiao Yuan berbalik dan lari ke arah mulut gua dengan kecepatan penuhnya. Melihat hal ini patung emas mengejarnya dari belakang dan kecepatannya jauh lebih cepat dari Xiao Yuan. Tinju yang ganas diarahkan langsung ke punggung Xiao Yuan dan hal ini membuatnya sedikit ketakutan. Melihat tinju itu Xiao Yuan buru-buru berbalik dan menahannya dengan pedang Dewa Petir. Xiao Yuan memuntahkan darah segar dan tersenyum bahagia, tubuhnya terlempar ke arah mulut gua dan menabrak pohon dengan keras. Patung emas itu menghentikan langkahnya dan kembali ke tempatnya semula. Xiao Yuan memegang dadanya dan merasa sedikit kesakitan. Segera dia memakan pil roh pengumpul ki dan membantu memulihkan kondisinya. Sepertinya patung itu tidak mengejarku dan gua ini hanya batasannya. Apakah seseorang mengaturnya dan membuat ujian seperti ini? Jika benar maka semua orang seharusnya mengalami hal yang sama. Xiao Yuan berkata dengan santai dan mengistirahatkan tubuhnya. Xiao Yuan mengeluarkan plakat emas dan memeriksanya, tetapi sebelum dia sempat melihatnya dengan teliti. Plakat emas itu melesat masuk ke dalam kepalanya, muncul beberapa gambar di kepala Xiao Yuan dan di punggung tangannya muncul sebuah tato lingkaran yang berwarna putih. Tinju Raja. Xiao Yuan terlihat sangat terkejut, plakat emas ini berisi teknik tinju raja yang merupakan teknik kelas atas, tapi terlalu banyak kekurangan yang ada pada teknik ini. Tinju Raja adalah sebuah teknik yang merubah pukulan menjadi sebuah ledakan, dia harus mengumpulkan sumber ki dalam jumlah yang besar dan menyimpannya di dalam tato lingkaran. Efek dari serangan tinju raja akan menciptakan serangan besar dan memungkinkannya untuk membunuh semua yang ada di jalur ledakannya. Akan tetapi hal ini sama saja dengan melakukan pertarungan yang konyol dan tidak cocok digunakan untuk musuh yang jumlahnya lebih dari satu. Setelah menggunakan tinju raja maka Xiao Yuan akan kehabisan sumber ki miliknya dan tidak mungkin baginya untuk bertarung. Hal ini bisa disebut sebagai perjudian, jika dalam satu serangan dia tidak membunuh semua musuhnya maka dia sendiri yang akan mati karena kehabisan tenaga. Tapi hal ini bukanlah sesuatu yang buruk, jika aku bertemu lawan yang jauh berada di atasku. Maka satu-satunya hal yang bisa aku lakukan adalah menggunakan tinju raja sebagai perlawanan terakhirku. Xiao Yuan berkata dengan semangat. Dunia ini mungkin adalah sesuatu yang disebut tempat pewarisan, dia tidak tahu apakah yang lainnya juga menyadari ujian ini atau tidak. Patung emas itu bisa disebut sebagai ujian pertama dan mengalahkannya bukan satu-satunya cara. Jika itu orang lain mungkin mereka tidak akan mau membuang tenaga untuk menghadapi musuh yang selalu bangkit seperti itu. Beruntungnya dia melihat sesuatu yang aneh di dada patung emas dan mengambil plakat yang berisi teknik yang kuat. Jadi dia memutuskan untuk mengambilnya terlebih dahulu dan lari, tapi apa yang menjadi masalahnya sekarang adalah jalan keluar dari dunia ini. Xiao Yuan tidak memiliki pengalaman apapun tentang menjelajah dunia tersembunyi, jadi apa yang dikhawatirkan saat ini adalah jalan untuk kembali ke dunianya. Setelah memulihkan dirinya untuk waktu yang cukup lama, Xiao Yuan perlahan bangkit dan berjalan menyusuri hutan. Beberapa bis muncul dan Xiao Yuan tidak terlalu cemas dengan melawan bis tingkat penempaan tulang, tetapi jika bertemu dengan bis tingkat bumi dirinya akan lari untuk bersembunyi. Sebisa mungkin dia harus menyimpan tenaganya mengingat bahaya tempat ini sangatlah besar, dengan kekuatannya dia tidak bisa melakukan pertarungan terus-menerus. Mengumpulkan kekayaan dan meningkatkan kekuatannya adalah hal yang penting, tetapi hidupnya adalah yang utama. Selama dia masih hidup belum terlambat untuk mengejar puncak kekuatannya. Setelah beberapa hari menjelajahi hutan Xiao Yuan sama sekali tidak menemukan sesuatu yang menarik. Selama ini hanya membunuh bis tingkat penempaan dan melakukan teknik kaisar perang. Kekuatan fisik Xiao Yuan yang sekarang dapat menyaingi kultivator tingkat bumi lapisan ketiga dan pencapaiannya kali ini sangat memuaskan. Walaupun kultivasinya masih berada di tingkat penempaan tulang lapisan kedua, tetapi dia memiliki modal untuk bertarung dengan kultivator yang berada di atasnya. Memikirkan kembali ucapan dari Lei Yunting membuatnya sangat bersemangat, tetapi Xiao Yuan tidak pernah menganggapnya serius dan hanya berniat untuk menggodanya. Bagaimana mungkin orang sepertinya dapat disukai oleh Lei Yunting, bahkan jika Lei Yunting menepati janji perkataannya Xiao Yuan tidak akan mau melakukannya. Ling San adalah cinta pertamanya dan hal ini sudah memberinya pelajaran yang keras tentang kehidupan. Hubungan yang tidak didasari dengan rasa cinta hanya akan berujung pada penderitaan, tidak masalah baginya jika menderita tetapi Lei Yunting adalah wanita yang baik dan Xiao Yuan tidak bisa membuatnya menderita. Ark. Teriakan seorang wanita terdengar sangat keras dan mengejutkan Xiao Yuan, segera dia pergi ke arah sumber suara dan berniat untuk memeriksanya.
Di dasar lembah terlihat seorang wanita dengan dua pria sedang berhadapan dengan bis kadal racun besi. Kekerasan tubuh dari kadal racun besi sangatlah kuat dan racunnya bukanlah sesuatu yang bisa ditangani dengan mudah. Walaupun kekuatan bis kadal racun besi ini hanya setara dengan kultivator tingkat bumi lapisan kedua, tetapi hanya kultivator tingkat langit yang memiliki kelayakan untuk bertarung dengannya mengingat seberapa bahaya racun yang ada di lidahnya. Keadaan mereka saat ini tidak cukup baik dan ketiganya hanya berada di tingkat bumi lapisan kedua, tetapi mereka sama sekali bukan lawan dari bis kadal racun besi dan ketakutan terlihat jelas di wajah mereka bertiga. Bab 20. Salahmu, Noveltun. Hei, kita tidak mungkin bisa mengalahkan kadal racun besi, bahkan murid elit tidak akan mampu untuk melawannya. Kata salah seorang pria dengan cemas. Cepat pikirkan sebuah cara untuk lolos dari kemalangan ini. Teriak seorang wanita yang terlihat berantakan. Wanita itu adalah Kailin dan kedua orang itu adalah murid yang tidak sengaja bertemu dengannya. Ketika mereka menjelajahi sekitar hutan, Kailin tidak sengaja melihat tanaman obat yang bagus dan berniat untuk mengambilnya. Tetapi bis kadal racun besi mendiami tempat itu dan akhirnya mereka dikejar sampai ke tempat ini. Hal ini membuat mereka khawatir akan keselamatan mereka. Bis kadal racun besi hanya bisa diatasi oleh kultivator tingkat langit. Kekerasan sisik di tubuhnya sangatlah kuat dan racun di lidahnya sangat sulit untuk dihilangkan. Walaupun efeknya hanya melemahkan tetapi setelah terkena untuk waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan kalau racun itu akan dapat membunuh mereka. Putri, sejak awal ini adalah kesalahan Anda, jadi maafkan saya. Salah seorang pria berbalik dan memukul perut Kailin dengan keras. Kailin terlempar ke samping dan jatuh, pria yang lainnya terlihat sangat cepat dan tidak berani menghentikan langkahnya. Mo Huang, apa yang kau lakukan? Dia adalah putri kerajaan dan merupakan adik dari elit pertama, apakah kau ingin mati? Teriak pria itu dengan ketakutan di wajahnya. Persetan, semua ini adalah salahnya, jika kau tetap diam maka semuanya akan baik-baik saja. Jika kau membuka mulutmu maka aku juga akan mengatakan kalau kau juga terlibat, aku masih ingin hidup dan jika kau merasa mampu maka kalahkan kadal itu. Mo Huang berteriak dengan marah. Pria itu terdiam dan tidak berani membantah, dia tidak memiliki keberanian untuk menghadapi kadal racun besi dan mungkin ini adalah keputusan yang tepat. Selama dia dan Mo Huang tetap tutup mulut maka tidak akan ada orang yang tahu tentang ini. Bahkan hal ini jauh lebih baik daripada mereka mati bersama seperti orang bodoh. Kailin memuntahkan darah dari mulutnya dan pandangannya mulai menjadi buram. Tapi dia mencoba untuk tetap sadarkan diri akan tetapi kaki kiranya tidak bisa digerakkan. Sepertinya sewaktu terpental kakinya tidak sengaja terkilir dan sulit untuk bergerak, kali ini dia hanya bisa pasrah dan tidak tahu harus berbuat apa. Asterisk. Teriakan kadal racun besi semakin terdengar sangat keras, sebuah lidah berwarna hijau mulai keluar dari semak dan langsung melilit Kailin. Kenapa aku harus bernasib seperti ini? Kakak di mana kamu? Jika kamu tidak datang aku akan mati. Kailin berkata dengan ketakutan dan menangis. Perlahan racun mulai mengikis pakaiannya dan masuk ke dalam tubuhnya, kadal racun besi mulai keluar dari semak dan lidahnya melilit Kailin semakin kuat. Sisik besinya terlihat sangat kokoh dan kultivator tingkat bumi tidak akan bisa menghancurkannya. Kemarahan terlihat jelas di mata kadal racun besi, tanaman obat yang dijaganya telah dicuri dan hal ini membuatnya sangat marah sampai mengejar mereka untuk waktu yang lama. Penciumannya sangat tajam dan selama tanaman obat itu di tangan Kailin, dia dapat mencium baunya dan mengikuti jejaknya. Lidah yang melilit Kailin perlahan mulai mengencang dan kadal racun besi berniat untuk memakannya. Kailin tidak menyangka kalau nasibnya akan seburuk ini menjadi makanan bis, seharusnya dia mendengar ayah dan kakaknya untuk tidak mengikuti penjelajahan di dunia tersembunyi. Jika ada kesempatan kedua maka dia tidak akan pernah mengikuti hal seperti ini dan mati secara menyedihkan. Tiba-tiba Xiao Yuan melompat dari atas pohon dan memotong lidah dari kadal racun besi, Kailin terjatuh ke tanah dan tubuhnya terlihat lemas. Lidah kadal besi masih melilitnya dan tubuhnya terlihat sangat lemas karena efek racun yang kuat. Kadal racun besi berteriak dengan keras dan Xiao Yuan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dengan cepat dia melemparkan pedang Dewa Petir dan mengarah langsung ke mata kadal racun besi. Pedang Dewa Petir menancap sangat dalam di pupil matanya dan membutakan mata kadal racun besi. Dalam keadaan siap kadal racun besi bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Tapi akan berbeda jika kadal racun besi itu lengah dan terkena serangan fatal, sisiknya sangat kuat dan Xiao Yuan ragu bisa melukainya dengan kekuatannya saat ini. Karena itulah dia mengincar matanya yang merupakan bagian yang tidak terlindungi. Xiao Yuan memobilisasi sumber ki miliknya dan aliran petir di tangan Xiao Yuan mulai terhubung dengan pedang Dewa Petir. Aliran petir yang sangat kuat meledak dari pedang Dewa Petir dan mengebor kepala kadal racun besi. Kepala itu meledak akibat kekuatan garis keturunan petir Xiao Yuan dan kadal racun besi mati tanpa adanya perlawanan. Untung saja aku masih sempat menyelamatkannya dan menunggu momen yang pas untuk menyerang. Jika aku menghadapinya secara langsung maka aku tidak memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkannya. Xiao Yuan berjalan ke arah mayat kadal racun besi dan menggunakan teknik kaisar perang.
Esensi darah dari bis kadal racun besi mulai memadat dan membentuk kristal darah. Xiao Yuan mengambil sisiknya yang keras dan inti bis yang berharga. Xiao Yuan berjalan ke arah Kailin dan melepaskannya dari lilitan lidah kadal racun besi. Saat ini Kailin tidak sadarkan diri dan pakaian bagian atasnya sudah hancur terkena racun. Melihat keindahan yang luar biasa yang tepat berada di depan matanya, Xiao Yuan sedikit malu dan wajahnya sangat merah. Xiao Yuan memegang tangannya dan racun hijau perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Kali ini dia sangat ceroboh dan lupa bahwa lidah yang dia pegang adalah racun yang dapat melemahkan tubuhnya sampai mati. Xiao Yuan hanya fokus menolong Kailin dan melupakan hal yang mengerikan ini. Segera dia duduk dan mencoba mengeluarkan racun dari tubuhnya, tetapi di dalam tubuhnya akar spiritualnya menyerap habis racun itu dan tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Xiao Yuan cukup terkejut dengan hal ini, akar spiritual ini membantuku untuk menyerap racun dari kadal racun besi, apakah dengan begini tubuhku kebal dalam segala jenis racun? Xiao Yuan tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan berpikir kalau ini merupakan keberuntungan yang luar biasa. Jika tubuhnya kebal dalam segala jenis racun maka dia tidak perlu mengkhawatirkan kondisinya. Jika dia bertemu dengan bis ataupun musuh yang memainkan racun, maka dirinya tidak perlu takut untuk menghindar. Memiliki akar spiritual merupakan keberuntungan yang luar biasa dan Xiao Yuan akhirnya paham dengan kegunaannya. Menghilangkan segala jenis hal yang menyerang tubuh dan menyerapnya untuk pertumbuhannya, hal ini cukup menguntungkan bagi dirinya mengingat tidak ada satupun orang yang mendapatkan kenyamanan ini selain dirinya. Bersambung.